Tes Catalan setelah balapan yang mengerikan akhirnya keluar dengan hasil yang menyenangkan bagi Yamaha, di mana Yamaha mencoba aero terbarunya dan berhasil membuat Quartararo menjadi pembalap tercepat kedua. Dan juga itu didukung oleh Augusto Fernandez yang biasanya sangat di belakang. Di balapan kemarin mampu tampil lebih baik dari pembalap Yamaha lain. Wah, apakah ini tanda ke depan Yamaha mulai bisa menantang? Setelah sebelumnya jarak dengan pemenang balapan di Prancis hanya 7 detik saja. Dan meski hasil baik, nampaknya ini tak membuat ramainya transfer Martin mereda. Pembalap Spanyol itu dikabarkan bisa untuk membatalkan transfernya ke Yamaha, karena diduga belum ada tanda tangan kontrak apapun, hanya prakesepakatan saja. Apalagi, kini Martin adalah penantang juara dengan Aprilia. Waduh. Dan ada Joan Mir dengan kepala tegak akan meninggalkan Honda. Dan juga diprediksi segera bergabung dengan Gresini Racing. Wah, jadi seru tuh. Dan juga Maverick Vinales dengan kecelakaan dahsyat kemarin mungkin berpikir akan pensiun segera. Dan gimana lengkapnya? Kita bahas. Performa Yamaha dalam tes Catalunya menyimpan cerita jauh lebih menarik daripada sekedar catatan waktu cepat. Jika melihat keseluruhan akhir pekan di Barcelona, peningkatan performa Yamaha tampak benar-benar nyata dan bukan hanya hasil dari kondisi lintasan atau percobaan time attack semata. Salah satu indikasi terkuat datang dari Augusto Fernandez yang beberapa kali mampu mencatat ritme lebih baik dibandingkan Toprak Razgatlioglu. Hal itu memunculkan dugaan bahwa Yamaha akhirnya menemukan paket baru yang benar-benar bekerja. Sirkuit Catalunya sendiri dikenal sangat sensitif terhadap keseimbangan dan aerodinamika motor. Tikungan cepat dan panjang membuat kelemahan pada stabilitas, traksi, maupun efisiensi aerodinamika akan langsung terlihat jelas. Dalam 2 musim terakhir, area tersebut menjadi titik lemah utama Yamaha. Namun di Barcelona, situasinya mulai berubah. Bahkan sebelum sesi tes resmi dimulai, Augusto Fernandez sudah mampu menunjukkan kecepatan kompetitif sepanjang akhir pekan balapan. Sesuatu yang sulit terjadi jika motor tidak mengalami perkembangan signifikan. Perubahan tersebut diduga berasal dari paket aerodinamika terbaru Yamaha. Dalam tes Catalunya, mereka kembali menggunakan konsep winglet ala tingkat 3 yang sebelumnya sempat ditinggalkan. Langkah ini menunjukkan adanya perubahan filosofi pengembangan. Jika sebelumnya Yamaha lebih mengandalkan kelincahan alami motor inline 4, kini mereka mulai fokus meningkatkan downforce dan stabilitas agar motor lebih kuat saat pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Area yang selama ini menjadi keunggulan Ducati. Perkembangan Yamaha semakin terlihat ketika Fabio Quartararo berhasil mencatatkan waktu tercepat setelah 2 jam pertama sesi tes MotoGP Catalunya. Quartararo membukukan waktu 1 menit 38.831 detik dan unggul tipis 0,053 detik dari Enea Bastianini. Sementara Fermin Aldeguer melengkapi posisi ketiga untuk Gresini Ducati. Catatan waktu tersebut menjadi bukti tambahan bahwa Yamaha mulai menemukan peningkatan performa yang selama ini mereka cari. Meski sesi sempat terganggu insiden kecelakaan Jorge Martin hingga memunculkan bendera merah, perhatian pedok tetap tertuju pada pengembangan Yamaha. Penampilan Augusto Fernandez sebagai test rider dan kecepatan Quartararo di puncak catatan waktu memperlihatkan bahwa pabrikan Jepang itu mulai memahami arah pengembangan motor MotoGP modern. Jika paket baru ini benar-benar efektif, Catalunya bisa menjadi titik awal kebangkitan Yamaha setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati dan Aprilia. Yang kedua, kabar kepindahan Jorge Martin ke Yamaha mulai berubah menjadi drama besar di bursa transfer MotoGP. Setelah sebelumnya diyakini hampir pasti bergabung pada musim 2027, kini muncul laporan bahwa Martin kemungkinan belum menandatangani kontrak resmi dengan Yamaha. Dokumen yang selama ini dianggap sebagai kesepakatan transfer disebut-sebut bisa jadi hanya berupa perjanjian kerahasiaan, bukan kontrak penuh yang mengikat secara hukum. Situasi ini langsung memunculkan spekulasi besar.
Apakah Martin batal pindah ke Yamaha? Awalnya Yamaha bergerak cepat untuk mengamankan Martin sebagai pusat proyek kebangkitan mereka, terutama di tengah rumor kepindahan Fabio Quartararo ke Honda. Namun keadaan berubah drastis setelah Aprilia tampil sangat kompetitif pada awal musim. Motor RSGP berkembang menjadi salah satu paket terbaik di grid. Mereka bahkan mulai dianggap mampu menyaingi dominasi Ducati. Kondisi itu membuat keputusan Martin meninggalkan Aprilia kini terlihat jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Performa luar biasa Martin di Le Mans semakin memperkuat keraguan tersebut. Bersama Marco Bezzecchi, dia berhasil menjadikan Aprilia ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia. Di saat yang sama, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, disebut terus berusaha mempertahankan Martin karena percaya proyek Aprilia kini berada di level terbaiknya. Jika sebelumnya Yamaha tampak sebagai pilihan masa depan yang menjanjikan, kini justru Aprilia terlihat memiliki motor yang paling siap untuk menang. Meski begitu, situasi kontraknya masih menjadi tanda tanya besar. Presenter MotoGP, Giuseppe Perry, menyebut kesepakatan tersebut mungkin belum sepenuhnya formal. Sementara analis MotoGP Neil Hudson menilai kontrak resmi bisa saja memang sudah ditandatangani, tapi masih memiliki klausul dan detail hukum tertentu. Hal inilah yang membuat rumor perdebatan transfer terus berkembang di pedok MotoGP. Jika Martin benar-benar memilih bertahan di Aprilia, dampaknya bisa mengguncang seluruh bursa transfer MotoGP 2027. Namun langkah itu juga beresiko memicu persoalan hukum sekaligus merusak reputasinya jika kontrak dengan Yamaha ternyata sudah sah. Kini, Martin berada di persimpangan besar. Tetap bersama Aprilia yang sedang melesat sebagai kandidat juara atau mengambil tantangan baru memimpin proyek kebangkitan Yamaha di masa depan. Berita ketiga, masa depan Joan Mir akhirnya mulai menemui titik terang setelah memutuskan berpisah dengan Honda pada akhir musim. Perpisahan tersebut bukan hanya soal hasil buruk di lintasan, tapi juga kekecewaan Mir terhadap cara Honda menangani proyek MotoGP 2027. Pembalap juara dunia 2020 itu merasa tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dari masa depan HRC, terutama setelah mengetahui di Jerez bahwa Honda sudah mulai menyusun proyek baru tanpa melibatkannya. Honda sendiri memang sedang menyiapkan revolusi besar untuk era motor 850cc pada 2027. Pabrikan Jepang itu dikabarkan akan melakukan perubahan total, mulai dari struktur teknis hingga susunan pembalap. Kehadiran Davide Brivio untuk menggantikan Alberto Puig menjadi tanda bahwa Honda ingin memulai era baru. Dalam proyek tersebut, Fabio Quartararo disebut-sebut akan menjadi wajah utama Honda, didampingi talenta muda seperti David Alonso. Situasi itu membuat Mir memilih mengakhiri hubungan dengan Honda. Dia secara terbuka mengaku kecewa karena tidak mendapatkan komunikasi langsung dari manajemen terkait masa depannya. Mir merasa tidak dihargai setelah bertahun-tahun bertahan di tengah sulitnya perkembangan motor Honda. Karena itu, keputusan hengkang dianggap sebagai langkah terbaik untuk menyelamatkan karirnya sebelum era baru MotoGP dimulai. Kini perhatian mulai tertuju pada kemungkinan Mir bergabung dengan Gresini Racing. Tim satelit Ducati tersebut diperkirakan akan kehilangan Alex Marquez dan membutuhkan pembalap berpengalaman untuk proyek 2027. Dari berbagai pilihan yang tersedia, Mir dinilai sebagai sosok ideal karena memiliki pengalaman sebagai juara dunia serta kemampuan mengembangkan motor. Ducati juga dianggap sebagai motor yang paling kompetitif di grid saat ini, sehingga pindah ke Gresini bisa menjadi peluang besar bagi Mir untuk menghidupkan kembali karirnya setelah masa sulit bersama Honda. Meski demikian, persaingan mendapatkan kursi di Gresini tidak akan mudah. Enea Bastian ini juga disebut masuk dalam radar tim tersebut. Selain opsi ke Trackhouse Racing yang juga sedang mencari pembalap baru. Namun jika melihat situasi ini, Gresini tampaknya menjadi tujuan paling logis bagi Joan Mir. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam proyek Honda yang tidak kompetitif, Mir kini terlihat siap untuk membuka lembaran baru bersama Ducati demi mengembalikan namanya ke papan atas MotoGP. Berita keempat, masa depan Maverick Vinales di MotoGP mulai menjadi sorotan setelah Grand Prix Catalunya berlangsung penuh drama dan kecelakaan. Komentator MotoGP Neil Hudson bahkan menilai pembalap berusia 31 tahun itu mungkin mulai mempertimbangkan pensiun setelah melewati akhir pekan yang berat secara fisik maupun mental. Balapan di Barcelona memang berlangsung mengerikan. Sejumlah kecelakaan besar mengguncang pedok, termasuk insiden yang dialami Alex Marquez dan Johan Zarco, hingga keduanya harus dilarikan ke rumah sakit. Zarco dilaporkan mengalami cedera pada kaki dan lutut, namun terhindar dari cedera kepala serius. Sementara itu, Alex Marquez masih menjalani pemeriksaan medis lanjutan untuk memastikan kondisinya.
Di tengah situasi tersebut, Neil Hudson bersama komentator MotoGP lainnya, Gavin Emmett, mulai membahas kondisi mental dan masa depan Vinales. Selama hampir 2 dekade berkarir di Grand Prix, Vinales telah menjalani hampir 200 balapan dan menjadi salah satu nama besar di MotoGP. Namun dengan beberapa musim terakhir, dia terus menghadapi berbagai kesulitan, termasuk cedera bahu yang membuatnya harus absen dalam beberapa balapan musim ini. Gavin Emmett menilai Vinales beberapa kali terlihat seperti pembalap yang mulai kehilangan semangat untuk terus bertarung. Hudson pun mulai menambahkan bahwa setelah melalui banyak cedera dan tekanan, sangat mungkin Vinales mulai berpikir untuk mengakhiri karirnya. Meski begitu, di tengah akhir pekan sulit di Catalunya, Vinales tetap mampu finish di posisi ke-13 dan meraih poin pertamanya musim ini. Namun tantangan terbesar Vinales mungkin justru datang dari situasi pasca pembalap MotoGP. KTM dikabarkan mulai fokus pada pembalap muda seperti Alex Marquez dan Fabio Di Gia untuk proyek masa depan mereka. Kondisi itu membuat posisi Vinales semakin tidak pasti. Terlebih jika dia harus bersaing mempertahankan tempatnya di T3 KTM. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah Vinales masih memiliki motivasi untuk bertahan di MotoGP atau justru mulai memikirkan untuk menutup perjalanan panjangnya di ajang balap MotoGP paling bergengsi di dunia itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah Vinales akan bertahan atau pensiun? Lebih cocok yang mana? Coba komen.